Perkenalkan, saya Kak Titis. Saya Kak Yeni. Saya adalah seorang pengajar seni di sekolah formal yang ada di lingkungan pesantren. Saya ibu rumah tangga yang sedang menggeluti usaha di bidang natur skincare dan herbal lainnya, juga seorang pengajar di sekolah SMP Terang Bangsa. Minat saya dalam berkarya, saya sekarang sedang aktif dalam mengadakan workshop untuk adik-adik yang ada di pesantren. Workshopnya itu adalah kerajinan, dan kini kita sedang memperdalam teknik mewarnai kain dengan teknik tie-dye untuk kemudian dijadikan menjadi fashion untuk dipakai. Kalau saya sebelakangan ini saya mengerjakan produk natur skincare itu untuk memperdalam, juga untuk rempah-rempahnya. Selain itu untuk keseniannya dan artnya, saya mengerjakan sabun batik dengan motif batik Megamendung, juga lagi trial ekoprint di media kain, media keramik, dan media kulit. Oke, pada workshop kali ini kita akan mengajak adik-adik untuk membuat karya berjudul Ekotik, Ekoprint dan Batik. Ekoprint merupakan proses mencetak objek, memindahkan warna, bentuk, tekstur alam pada sebuah media. Media yang digunakan pada umumnya kertas, kain, keramik, kulit. Penerapan ekoprint yang sederhana dan eksperimentatif ini dapat menimbulkan satu gerakan, menciptakan karya tekstil yang ramah lingkungan. Dalam workshop kali ini, kami akan mengajak adik-adik untuk menciptakan karya tekstil ekoprint dengan menggunakan objek alam yang ada di Cirebon dan memadukannya dengan motif batik khas Cirebon. Dalam pembuatan ekoprint ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Salah satunya adalah teknik steaming atau kukus. Teknik steaming atau kukus sendiri adalah menata daun di atas kain yang kemudian kita tutup dengan iron blanket, kita gulung dan kita ikat erat, kemudian kita steaming 2-3 jam. Oke adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada workshop kali ini. Pada bagian sini adalah untuk membatik, pada bagian sini adalah untuk ekoprint. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki tahap pengerjaan ekotik. Tahap pertama yang dilakukan yaitu mordan kain. Sebelum dimordan, kain sebaiknya dicuci terlebih dahulu menggunakan sabun tanpa deterjen. Sedangkan proses mordanting sendiri adalah pencelupan kain ke dalam air panas dan tawas. Kita siapkan air panas dan kita masukkan tawas ke dalam air panas. Kemudian kita rendam kain minimal 2 jam atau 12 jam kita diamkan. Oke, selanjutnya kita memasuki tahap membatik. Pertama, siapkan pola. Kemudian kita akan menggambar di atas kain yang telah dimordan. Setelah menggambar pola, kita memasuki tahap selanjutnya yaitu mencanting dengan menggunakan lilin yang telah dipanaskan. Kita bisa menggunakan pemidang untuk memudahkan dalam proses membatik. Nah, ini dia hasil kain yang sudah kita batik dengan lilin. Hai adik-adik, sekarang kita akan memasuki proses ekoprint dengan sistem steaming. Pertama-tama, kita akan membentangkan kain yang di bawahnya sudah kita alasin dengan selembar plastik. Kemudian, kita akan semprotkan pewarna alam kepada bagian yang tadi sudah kita batik.
Selanjutnya kita akan menata daun sesuai dengan keinginan kita. Kita akan memasukkan iron blanket ini ke dalam pewarna alam. Kali ini kita menggunakan pewarna alam secang. Jangan lupa untuk memakai sarung tangan dalam proses pewarnaan ini. Kemudian setelah diperas, kita bentangkan di atas kain yang telah kita susun objek dari ekoprint. Untuk selanjutnya, kita akan tutup kain ini dengan plastik. Kita akan gulung. Kita bisa menggunakan pipa, bambu, atau rotan, apa aja yang ada di sekitar kita. Kemudian kita ikat dengan lakban agak erat ya, supaya tidak ada udara yang masuk. Nah, ini yang sudah kita ikat dan siap untuk di steam. Setelah kita bungkus seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam kukusan yang terlebih dahulu sudah dipanaskan. Kita kukus selama kurang lebih 2 jam dengan api sedang. Setelah kita kukus 2 jam, kita keluarkan dan kita diamkan beberapa saat sampai dingin. Kemudian kita akan pelan-pelan membukanya. Kita buka kain, lalu kita angin-anginkan sampai kering. Selanjutnya kita memasuki tahap fiksasi. Siapkan larutan air panas dan tawas, kemudian kita celupkan. Setelah kita celupkan dan kita biarkan agak ini sebentar, kemudian kita angin-anginkan sampai benar-benar kering. Ini hasil yang sudah keringnya. Nah, itu dia adalah rangkaian dari membuat karya ekotik. Adapun alat dan bahan dan juga teknik yang bisa digunakan untuk teknik ekoprint, teman-teman bisa menggunakan teknik yang lain yaitu ekopon. Atau untuk medianya, adik-adik bisa mencoba menggunakan kertas, kulit, keramik. Dan untuk objeknya, selain daun-daun, kita bisa coba bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Dan untuk motif yang bisa digunakan, adik-adik bisa menggunakan motif khas Cirebon yang lain seperti motif wadasan dan paksi nagaliman. Dalam pengerjaan ekotik ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Adik-adik bisa berhati-hati dalam menggunakan kompor, air panas, dan juga gunting. Itulah cara membuat karya ekotik. Sangat mudah bukan? Kini saatnya adik-adik mencoba membuat ekotik kalian sendiri. Selamat mencoba!